yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak terlalu dibesar-besarkan sebagaimana yang pagi ini juga sudah muncul di pemberitaan. Tetapi yang dimaksud pimpinan menghabisi itu juga siapa? Tapi saya sampaikan di sini bahwa memang di satu Polres, di satu satuan, sebenarnya antara aparat penegak hukum dalam hal ini seorang Kasat memang sangat dekat dengan seorang Kabak karena bagian dari struktur organisasi. Tetapi apapun yang terjadi, pendalaman masih kami lakukan secara umum. Secara khusus kita belum bisa mendetailkan misalnya ada bagaimana kausalitas dan hubungan secara individual antara korban dengan pelaku. Ini juga masih kami dalam. Seorang yatim dan bapaknya sudah meninggal sejak kecil dan beliau hanya diasuh ibu, dan pastinya karirnya sangat bagus karena dari perjalanan karirnya sangat hebat. Almarhum ini anak yang baik, anak yang juga respect, loyalnya tinggi, sehingga begitu saya perintahkan untuk tumpas habis tambang ilegal, terutama yang marak, yaitu galian C yang tanpa izin atau apapun yang tanpa izin, dia sudah mempunyai prestasi tinggi di bulan terakhir ini. Laporan hasilnya juga sudah ada pada kami. Apresiasi kepada yang bersangkutan juga sudah kami lakukan. Ya, seperti itulah kira-kira. Jenderal, apakah pelaku itu membacking tambang ilegal atau bagaimana, Jenderal? Kalau kami terlalu prematur menyampaikan itu karena hubungan kedua perwira ini juga masih kami dalami seperti apa selama ini. Tentunya juga Kapolres Solo Selatan akan kami mintai keterangannya juga, karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, pastinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu untuk kami nanti infokan selanjutnya. Berapa orang diperiksa, Pak? Kalau diperiksa sudah 5 orang yang pagi ini. Ya, di antaranya adalah 2 orang yang bersama Pak Kasat tadi dini hari itu yang bersama-sama memproses dugaan terjadinya galian sirtu yang ilegal, galian C yang ilegal, dan juga termasuk saksi yang lain. Saksi yang lain termasuk korban, termasuk pelaku, saksi pelaku, Pak Kapolres, dan juga nanti akan berkembang, nanti akan cukup banyak ya. Kawan-kawannya yang mungkin selama ini dalam rangka menegakkan hukum walaupun tidak di TKP, nanti pasti akan kita juga Saat kejadian Pak Kapolres di mana? ada di rumah dinas. Karena kalau kejadiannya di tempat parkir, tapi Pak Kapolresnya posisinya di rumah dinas. Karena saat tadi pagi beliau melapor ke saya, Pak Kapolres jam 12.30, itu seperempat saat setelah info kejadian, pasti kan ada yang melapor ke Pak Kapolres. Pak Kapolres langsung menghubungi saya. Dan sampai pagi ini, sampai hari ini juga saya mengikuti terus perkembangannya. Sehingga kita memang di samping itu kan kita juga akan meng-clearkan manakala ada info-info yang mungkin tidak benar. Termasuk rilis hari ini, saat ini, mungkin nanti ada rilis selanjutnya setelah pendalaman. Karena kita waktunya sangat mendesak, kita akan upacara pelepasan. Mungkin cukup di sini dulu untuk rangkaian bagaimana peristiwa yang terjadi. Oke, terima kasih, Jenderal.